3, 2, 1. Halo Sobat CPNS semua, bertemu lagi dengan kami kelompok 2 Angkatan 18. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kesempatan kali ini, kami menjadikan Bapak Erick Thohir sebagai role model penerapan core value ASN. Bapak Erick Thohir lahir pada 30 Mei 1970. Beliau merupakan pengusaha dan filantropis Indonesia dan sekarang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Sebelum menjadi menteri, beliau merupakan seorang pengusaha dan pendiri Mahaka Group yang merupakan perusahaan Indonesia dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Selanjutnya, mari kita simak penerapan core value ASN pada diri Bapak Erick Thohir. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Bapak Erick Thohir mengatakan, sebagai pelayan masyarakat, sudah seyogyanya ia hadir di tengah-tengah masyarakat. Beliau memastikan program-program BUMN berjalan dengan maksimal demi memberikan manfaat bagi masyarakat. BUMN harus hadir di tengah-tengah masyarakat karena BUMN mempunyai julukan ekonomi kerakyatan. Beliau juga memiliki program Mekar yang sudah mencapai 12,7 juta nasabah ibu-ibu. Program ini juga berhasil menciptakan 7,1 juta lapangan pekerjaan selama pandemi, di saat banyak perusahaan lain mengurangi jumlah karyawannya. Akuntabel. Bapak Erick Thohir terbilang jadi anggota kabinet yang paling sering menjadi sorotan publik dikarenakan tidak segan untuk membuat gebrakan dan langkah strategis guna bertanggung jawab atas jabatan yang beliau emban. Sebagai Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimiliki. Dapat kita lihat dari tindak lanjut beliau terkait pelaporan tindak pidana korupsi di lingkungan Garuda Indonesia mengenai pengadaan pesawat ATR 72600 kepada Kejaksaan Agung. Tindakan tegas dari Bapak Erick Thohir merupakan bukti bahwa beliau merupakan salah satu tokoh berakhlak yang jujur dan berintegritas tinggi. Kompeten. Mendengar nama Bapak Erick Thohir, pasti kita sudah mengenali dan mengetahui prestasi mantan pemilik salah satu klub sepak bola asal Italia, Inter Milan ini. Lonjakan popularitas beliau tidak lepas dari perannya saat menjadi ketua panitia Asian Games. Opening ceremony yang luar biasa menurut beliau menjadikan salah satu faktor sukses terselenggaranya event olahraga terbesar di Asia ini. Bapak Erick Thohir sukses menyuguhkan hal baru bagi rakyat Indonesia dan membuat decak kagum rakyat Indonesia bahkan dunia. Kesuksesan Bapak Erick Thohir dalam menyelenggarakan Asian Games tidak lepas dari implementasi core values ASN, yaitu kompeten. Gelaran event akbar se-Asia ini merupakan bentuk orientasi beliau kepada bangsa dan rakyat Indonesia melalui pertunjukan yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia dapat diakui bangsa lain. Kesimpulan yang dapat kita petik dan kita teladani dari Bapak Erick Thohir adalah kompetensi dan inovasi beliau menyuguhkan hal baru bagi masyarakat Indonesia yang patut kita jadikan acuan dalam implementasi di dunia kerja. Core value selanjutnya yaitu harmonis. Pada poin ini, Bapak Erick Thohir berpendapat bahwa ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh apabila masyarakat tidak menjaga nilai-nilai kerukunan, keharmonisan, dan juga toleransi. Hal tersebut beliau tunjukkan ketika beliau menghadiri acara Hari Raya Imlek di Vihara Dharma Bakti, Jakarta Barat sebagai bentuk toleransi antar umat beragama
demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Menurut beliau, perbedaan sejatinya menjadi kekuatan bagi Indonesia, karena Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat, yaitu Pancasila, bukan justru melemahkan bangsa Indonesia itu sendiri. Loyal. Bapak Erick Thohir adalah sosok yang gigih, bekerja keras, serta tegas dalam bersikap untuk kepentingan masyarakat. Hingga saat ini, banyak kerja nyata beliau yang telah dilakukannya untuk Indonesia. Di antaranya, pertemuan kerjasama ekonomi pemulihan pasca COVID-19 dengan 3 pejabat Singapura, yakni Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Chan Chun Sing, dan Chairman Economic Development Board Bae Swan Gin. Adaptif. Pembubaran anak perusahaan BUMN merupakan salah satu bentuk implementasi core values ASN adaptif. Beliau menyampaikan hutang di perusahaan Krakatau Steel hampir menyentuh angka 40 miliar. Hal ini tentu membuat dampak dan beban baru di sektor ekonomi BUMN. Sehingga beliau menyampaikan demi kelangsungan ekonomi berkesinambungan, Bapak Erick Thohir mengubarkan anak perusahaan BUMN yang kurang jelas. Kolaboratif. Dalam hal ini, Erick Thohir mampu menggerakkan berbagai sumber daya dan terbuka agar para pengusaha dapat saling bekerja sama dengan BUMN guna menghasilkan nilai tambah, khususnya mendorong pengusaha dan UMKM bangkit dari keterpurukan akibat dari pandemi. Ketika kita bekerja untuk kepentingan bangsa, maka tidak ada lagi kubu swasta atau kubu BUMN, karena semuanya harus bersinergi menjadi satu guna mendukung transformasi dalam penanganan ekonomi bangsa Indonesia, khususnya para pasca pandemi. Bapak Erick Thohir merupakan salah satu tokoh berakhlak yang dapat dijadikan panutan bagi para ASN masa kini. Sudah selayaknya kita mengimplementasikan nilai-nilai core value berakhlak seperti yang dicontohkan Bapak Erick Thohir sesuai fungsi ASN sebagai pelayan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi,